Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Pendeta Tao terkemuka dari Sekte Hongsan berseru kaget, "Saudara-saudari, jenderal ini tidak tahu." Tetapi murid-murid Sekte Hongsan kami terpecah menjadi dua kelompok dan pergi ke Kabupaten Lu untuk memanggil dewa. Kami cukup beruntung berhasil memanggil dewa iblis. Tetapi kelompok yang lain dibunuh. Patung dan jimat dewa iblis dicuri, dan bahkan pakaian mereka dilucuti. Wajah Komandan Linding berubah drastis, dan dia berteriak tak percaya. Siapa lagi kalau bukan salah satu murid Sekte Hongsanmu yang sedang melakukan ritual memanggil iblis? Mata Taois itu berbinar-binar saat ia mendengarkan lantunan samar yang datang dari istana. Penguasa kota, ia berkata dengan dingin, "Aku juga ingin tahu siapa mereka." Oh tidak, orang yang memanggil iblis itu telah menjalin kontak dengan dewa iblis dari alam iblis. Ayo cepat ke sana. Mata Linding berkedut, dan dia bergegas ke istana Tuan Kota secepat yang dia bisa, sambil berteriak dengan tegas, "Tuan Muda Sekte, cepat berikan perintah untuk mengeksekusi para Taois iblis di istana Tuan Kota." Di rumah Tuan Kota, Qin Mu merasa kesadarannya seolah menembus ke dunia lain melalui patung iblis ini. Kesadarannya menembus kegelapan, lalu tiba-tiba berhenti. Di hadapannya terbentang ruang dan waktu gelap yang tak berujung. Kemudian, sebuah mata besar terbuka dalam kegelapan. Dan mata itu dipenuhi kembang api merah. Di hadapan mata ini, ia sekecil debu. Berdengung. Di sisi kiri Qinmu, sebuah pupil besar lainnya terbuka, dan kemudian di atas kedua mata ini, sebuah mata lain terbuka. Pupil ketiga mata itu mengecil, dan pupil-pupil itu perlahan bergerak dan jatuh menimpanya. "Wahai makhluk rendah hati, kau sedang membangunkanku. Membangunkan Raja Iblis Dutian yang menguasai wilayah Dutian yang tak terbatas." Ketiga mata itu perlahan terangkat, semakin menjauh dari kesadaran Qinmu, tetapi mereka masih tampak sangat besar. Qin Mu kemudian menyadari ada cahaya di sekelilingnya, seperti lampu di tengah kegelapan. Dia melihat dirinya berdiri di altar, yang memancarkan cahaya putih dan tampak sangat kecil dan tidak berarti dalam kegelapan. Altar dan orang di atasnya tampak seolah-olah memasuki dunia lain. "Kau membangkitkan kekuatanku." Sebuah suara datang dari antara ketiga matanya, tinggi dan jauh, membombardir kesadarannya, bergetar maju mundur. "Kau memanggilku ke duniamu, untuk membunuh. Untuk bertarung?" Qinmu dengan rendah hati berkata, "Raja Iblis Agung Dutian, aku mohon padamu. Aku akan mengorbankan ribuan nyawa yang kuat. Semua kekuatan magis kota Tiambo." Ketiga mata itu tiba-tiba menyala, dan sebuah suara yang menggetarkan bumi terdengar, "Sesuai keinginanmu." Altar di bawah kaki Qinmu tiba-tiba menyala, dan cahayanya menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh kota Tiambo tampak gelap. Qinmu melihat sekeliling, jantungnya berdebar kencang. Ia mengamati seluruh kota Tiandu. Semua orang di kota Tiandu ada dalam pandangannya. Setiap gerakan dan setiap pakaian orang-orang ini terekam jelas di benaknya. Kemudian satu persatu sosok menghilang dari kota. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang memiliki kekuatan gaib di kota itu. Mereka yang menghilang dari kota adalah para pejuang dan orang-orang biasa yang belum mencapai wilayah Liu He. Orang-orang ini tidak benar-benar menghilang dari kota Tiambo, tetapi Raja Iblis sedang menentukan pengorbanannya sendiri. Qinmu segera menunjuk ke arah naga kilin di samping altar dan berkata, "Naga kilin ini bukanlah persembahan untuk Raja Iblis Agung Dutian.
Bising, sebuah suara menyeramkan datang dari balik tiga mata itu. Qin Mu melihat tiga mata besar lainnya berputar di balik ketiga mata itu. Kau tidak berhak memerintahkan Raja Iblis Dutian untuk melakukan apapun. Aku ingin meminjam kesadaranmu untuk turun ke kota ini. Qin Mu tiba-tiba merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak, dan gelombang energi yang sangat mengerikan bergulung dari dunia lain. Ledakan getaran dahsyat terdengar di sekitar altar, dan seberkas darah membubung tinggi ke langit, mencapai ketinggian ratusan kaki. Qin Mu bermandikan cahaya darah. Merasakan energi mengerikan turun ke dunia ini bersama kesadarannya, menyerbu tubuh patung iblis itu. Rune di permukaan patung iblis itu bersinar terang. Bagaikan mata-mata asing yang dengan liar menyerap energi yang mengalir dari dunia lain. Permukaan patung iblis itu terus retak dan meledak, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Patung iblis itu semakin membesar, dengan cahaya terang yang bersinar melalui celah-celahnya. Samar-samar terlihat daging dan darah tumbuh di dalam patung iblis kayu itu. Dalam sekejap mata, patung iblis di altar itu menjadi puluhan kaki tingginya dan terus tumbuh. Qin Mu merasa seolah-olah kesadarannya akan meledak. Energi Raja Iblis tidak hanya datang, tetapi juga kesadarannya. Kesadaran Raja Iblis menyerbu ke arahnya. Kesadaran itu gelap, menakutkan, dan penuh kekerasan. Kesadaran Qin Mu tidak berarti apa-apa di hadapan kesadaran yang mengerikan ini, dan tampaknya akan hancur kapan saja. Raja Iblis ini memiliki temperamen yang sangat keras. Ia tidak peduli apakah Qin Mu hidup atau mati. Ia mentransmisikan kesadaran dan kekuatannya melintasi ruang dan waktu yang jauh, mengalir ke dalam patung iblis tersebut. Patung iblis itu masih terus membesar dan bertambah besar, dan semua kayunya telah meledak, berubah menjadi daging dan darah. Klik, klik, guntur bergemuruh di sekitar altar. Dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar bolak-balik, memaksa Shen Wanyun dan yang lainnya mundur terus-menerus. Long Qilin dan Hulinger juga terus mundur. Aura ganas dari patung iblis itu membuat Long Qilin kehilangan pijakannya. Di kaki patung iblis, tubuh Qin Mu bergetar hebat, dan sebuah luka muncul di antara alisnya. Cahaya listrik yang mendesis keluar dari alisnya dan menyinari patung iblis itu. Petir itu mengandung kesadaran Raja Iblis Dutian. Kesadarannya begitu kuat hingga hampir menghancurkan kesadaran Qin Mu. Dahi Qin Mu terus berdarah, dan ia mencium bau darah yang membara. Ia tak bisa bergerak, dan tiba-tiba ia menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk mengaktifkan 3 teknik dan tirani untuk melindungi kesadarannya. Pikirannya sempat buntu, tetapi untungnya, 3 dan gong tubuh tiran langsung meredakan stresnya begitu diaktifkan. Tiba-tiba, Qin Mu merasa bahwa ketika 3 dan gong tubuh tiran diaktifkan, sesuatu yang lebih muncul di tubuhnya. Suara pembunuhan memekakkan telinga di luar, dan prajurit spiritual bergegas menuju ke sisi ini seperti awan, tidak memberinya waktu untuk berpikir. Tiba-tiba, telinganya bergetar, dan kaki patung iblis yang tergantung itu jatuh, menyebabkan banyak bangunan di rumah penguasa kota runtuh. Para prajurit spiritual meledak sebelum mereka mendekat. Perintah pengusiran setan, lebih dari selusin Taois bergegas masuk dari luar. Taois terkemuka tak kuasa menahan amarahnya ketika melihat pemandangan ini. Lebih dari selusin Taois buru-buru memasang tas jimat di pinggang mereka, dan kertas kuning yang tak terhitung jumlahnya beterbangan keluar dari tas tersebut. Kertas-kertas kuning ini dilukis dengan rune-rune aneh, berbeda dengan jimat pemanggil hantu dan dewa. Kertas-kertas kuning yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung, membentuk tirai kuning raksasa di udara.
Rune yang tak terhitung jumlahnya pada kertas kuning sebenarnya dapat dihubungkan ujung ke ujung untuk membentuk teks yang sangat besar dan rumit. Teknik rahasia sekolah Hongsan, Ordo Pengusir Setan. Sekitar selusin Taois dari sekte Hongsan berteriak serempak, mengerahkan energi vital mereka untuk mengaktifkan teks rumit di layar kuning. Ordo Pengusir Iblis menyala dan bersinar ke arah Dewa Iblis Dutian. Begitu Ordo Penolak Iblis disinarkan ke tubuh Dewa Iblis Dutian, matanya terbuka lebar, memancarkan kilat yang merobek Ordo Penolak Iblis berkeping-keping. Sekitar selusin Taois di bawah Ordo Penolak Iblis semuanya berubah menjadi abu oleh tatapannya. Namun, ketika Ordo Penolak Iblis menyinari Dewa Iblis Dutian, Qin Mu tiba-tiba merasa alisnya melunak, seolah beban berat telah terangkat. Tubuhnya kembali tenang dan ia segera terbang kembali. Dia agak bingung. Dewa Iblis yang dipanggilnya tampak sedikit berbeda. Dia sama sekali tidak mendengarkannya dan bahkan tidak peduli dengan hidup atau matinya. Dia sangat kejam. Dia takut Dewa Iblis yang dipanggilnya bukanlah Dewa Iblis biasa. Ayo mundur. Qin Mu segera mendatangi kerumunan dan berteriak, Longda, tunjukkan wujud aslimu dan bawa kami keluar kota. Long Qilin meraung, dan tiba-tiba gelombang udara melonjak, menghempaskan Yue Qinghong dan Yun Ke. Shen Wanyun dan budak serigala kehilangan keseimbangan dan berulang kali mundur. Tubuh si Yun Xiang bergetar, tetapi ia tidak mundur. Tubuh naga Qilin membengkak, semakin membesar. Dengan api sejati yang berkobar membakar sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi raksasa yang panjangnya lebih dari 40 kaki, lebih tinggi dari tembok kota. Ketika tubuhnya bergerak, udara di sekitarnya terhimpit dan meledak. Qin Mu terbang dan mendatangi Yue Qinghong dan Yun Ke bagaikan kilat, menangkap mereka. Lalu kembali ke Long Qilin dengan langkah cepat, melompat ke punggung Long Qilin. Shen Wanyun dan si Yun Xiang juga melompat, dan Qin Mu berteriak, lari. Semakin cepat semakin baik. Awan api menyembur dari telapak kaki naga Qilin, membubung tinggi ke udara. Pada saat itu, suara Raja Iblis Dutian terdengar di belakang mereka, mengguncang udara. Lari, lari kemana? Akhirnya seseorang memanggilku. Sungguh pantas aku mewariskan sihir Dutian. Aku akan membangun altar di sini, membuat lorong, memanggil tubuh asliku, dan memanggil semua makhluk hidup Dutian. Hahaha, kalian semua bagaikan kerangka di altarku. Tangannya yang besar mencengkeram, dan ruang di sekitarnya hampir membeku, menahan naga Qilin yang berlari di udara. Naga Qilin mengerahkan kekuatan sihirnya, dan awan api di bawah kakinya bergolak, tetapi ia tetap tidak bisa terbang. Tepat ketika Raja Iblis Dutian hendak menangkap mereka, tiba-tiba terdengar auman naga, dan seorang pria parubaya menunggangi naga menerkam mereka dengan ganas. Ia melilitkan tubuhnya di sekitar Raja Iblis Dutian dan menyemburkan guntur dan api ke mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Pria parubaya itu berdiri di atas kepala naga, pedang di tangannya berkelebat, menusuk dahi Raja Iblis Dutian. Qin Mu dan yang lainnya merasa lega. Long Qilin segera terbang ke udara dan bergegas keluar kota. Qin Mu menghela napas lega, Raja Naga Yulongmen telah tiba. Pada saat ini, terdengar suara ratapan. Dan naga setingkat pemimpin itu benar-benar dicabik-cabik oleh Raja Iblis Dutian. Dengan satu pukulan, ia membuat naga dan Raja Naga Yulongmen muntah darah dan jatuh. Mengom, keempat wajah Raja Iblis Dutian membuka mulut dan berteriak sekuat tenaga. Gelombang suara yang bergulung-gulung itu mengguncang bumi, dan membuat banyak orang di kota berdarah dari ketujuh lubangnya.
Raungan itu mengguncang tubuh Long Qilin, dan tiba-tiba 12 mata Raja Iblis Dutian bersinar terang. Dan guntur serta kilat saling terkait, menyapu ke segala arah, menebas para penguasa kota Tiambo yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arahnya. Long Qilin juga terkena pukulan di pantat, meraung kesakitan, dan jatuh dari udara. Untungnya, dia memiliki kulit dan daging yang tebal, dan tidak terbunuh oleh tatapan Raja Iblis Dutian. Naga Qilin mendarat di kota. Tubuhnya menyusut dan langkahnya terhuyung-huyung. Qin Mu dan yang lainnya segera turun dari punggungnya. Mereka melihat Raja Iblis Dutian menghabisi para penguasa di istana penguasa kota. Ia terkekeh dan berkata, "Akulah yang menyebarkan perintah untuk memanggil hantu dan dewa. Kalian makhluk rendahan tidak bisa membayangkannya, kan? Aku akan menggunakan mayat kalian untuk membangun altar besar agar wujud asliku turun. Aku, makhluk hidup Dutian, akan berkuasa di dunia ini." Yue Qinghong tertegun dan bergumam, "Dokter, apa yang Anda panggil dari iblis?" Qin Mu juga sedikit bingung, "Aku juga tidak tahu. Ayo cepat, Long Jiaonan datang untuk membunuh kita." Semua orang bergegas keluar bersama Long Qilin. Long Qilin terluka dan kesulitan berjalan. Hulinger melompat ke tas Qin Mu dan segera merapal mantra, memanggil tornado untuk menyapu Long Qilin ke dalam pusaran angin dan bergegas keluar bersamanya. Di belakang mereka, kota Tiambo, yang dibangun di pegunungan di tepi sungai, sedang runtuh. Raja Iblis raksasa di kota itu sedang berperang melawan banyak orang kuat di kota itu. Di saat yang sama, ia bahkan memiliki waktu luang untuk meremukkan daging dan darah orang-orang yang ia bunuh, dan menggunakan tulang serta kepala mereka untuk membangun altar. Tulang-tulang dan kepala-kepala yang berdarah terus beterbangan di udara dan mendarat di kakinya. Dengan cepat membentuk lapisan tanah. Dia hanya turun dengan kekuatan sihir dan kesadaran, dan tubuh utamanya masih dalam apa yang disebut Dutian. Tetapi kekuatannya begitu kuat sehingga melampaui orang kuat tingkat pemimpin. Bukan hanya ada seorang master tingkat master, Raja Naga dari Sekte Yulong, di kota itu, tetapi juga orang-orang kuat lainnya di alam hidup dan mati, bahkan alam jembatan ilahi. Namun, bahkan di bawah pengepungan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Raja Iblis Dutian, dan terluka berulang kali. Adapun tentara yang ditempatkan di kota, ribuan orang dengan kekuatan gaib terluka oleh auman Raja Iblis Dutian. Dan yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh 12 tatapan Raja Iblis Dutian. Kota itu kacau balau. Tak terhitung prajurit yang tercerai-berai dan melarikan diri demi keselamatan mereka. Beberapa melompat langsung ke sungai, tetapi tersapu ombak besar dan menghantam tebing, menghancurkan mereka berkeping-keping. Para prajurit di kota itu seringkali merupakan murid dari berbagai sekte dan aliran. Mereka sendiri kurang disiplin dalam hal militer. Ketika dihadapkan dengan hal yang begitu mengerikan, mereka langsung tumbang begitu saja. Tanpa moral, mereka tidak dapat mengumpulkan pasukan dan bekerja sama membentuk formasi untuk mengepung Raja Iblis Dutian. Ketika Qin Mu dan Basan Jijiu pergi ke perbatasan untuk berlatih, 800 ahli padang rumput dengan kekuatan magis menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkan kekuatan magis Juebi Tiangang milik Basan Jijiu hingga berkeping-keping, memaksanya mundur berkali-kali. Basan Jijiu adalah seorang prajurit tingkat pemimpin yang kuat, tetapi ia terpaksa mundur. Ada puluhan ribu orang dengan kekuatan supernatural dan prajurit di kota Tiambo. Jika mereka bergabung, mereka mungkin dapat melawan Raja Iblis Dutian untuk sementara waktu. Sayangnya, semua sekte dan aliran tersebar dan tidak dapat berkumpul bersama.
Yang terpenting adalah melarikan diri sendiri. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat Long Jiaonan masih mengejar mereka. Tetapi tampaknya dia tidak mengejar mereka. Ya, Long Jiaonan juga sedang melarikan diri. Qin Mu tersadar. Ledakan para pria kuat itu saling beradu, dan gelombang kejut yang mengerikan meletus. Rumah-rumah runtuh dan hancur berkeping-keping di udara. Qin Mu dan yang lainnya terangkat oleh gelombang mengerikan itu dan terbang ke udara. Banyak orang berjatuhan ke segala arah. Menari-nari kegirangan. Boom, boom, mereka sudah berada di udara, dan sebelum mendarat, beberapa gelombang dahsyat datang. Qin Mu terhimpit hingga muntah darah. Ia buru-buru mengambil rubah kecil itu dari punggungnya dan menggendongnya untuk mencegah Hu Ling'er tersengat listrik hingga mati. Gelombang keempat menghantamnya, Qin Mu mengerang dan mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran. Tubuhnya langsung menjadi sangat keras, tetapi ia tetap terpental. Ledakan. Qin Mu jatuh ke tanah dan berguling lebih dari 10 kali sebelum akhirnya berhenti. Ia terlempar ke dalam hutan. Angin kencang menderu di atas hutan, merobohkan pucuk-pucuk pohon yang tak terhitung jumlahnya. Itulah akibat kekuatan magis orang-orang sakti di kota Tiambo. Mulut Qin Mu berdarah, matanya terbuka lebar, dan ia kesulitan bernapas. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba terengah-engah, dan terdengar suara retakan dari paru-parunya. Paru-parunya pasti terluka akibat guncangan tersebut. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan melepaskan Hu Ling'er dari pelukannya. Hu Ling'er juga terluka parah dan pingsan. Qin Mu buru-buru mengeluarkan botol giok dari tas taotinya, membuka mulut Hu Ling'er, dan menuangkan beberapa tetes ambergris ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, rubah itu perlahan terbangun, tertegun sejenak, dan berkata dengan suara berlinang air mata. Aku kehilangan Longda. Sang unicorn naga kesulitan berjalan, sehingga Hu Ling'er menggunakan sihir untuk memanggil tornado, membiarkan sang unicorn naga duduk di tornado dan melayang di udara. Ombak datang dan menghancurkan mantranya, dan sang unicorn naga pun terlempar, terbang tinggi dan jauh. Qin Mu menghiburnya, tidak apa-apa, Longda akan sembuh sendiri, tapi lukanya ada di pantatnya. Dan aku khawatir dia tidak bisa menjilatnya. Lagi pula, aku juga kehilangan Shen Wanyun dan yang lainnya. Longda sangat berharga, Hu Ling'er berteriak. Shen Wanyun dan yang lainnya tidak berharga. Qin Mu berdiri, mengalirkan energi vitalnya, dan menguras darah dari dadanya. Lalu ia menggendongnya dan berkata, "Ayo kita cari mereka." Ia baru saja selesai berbicara ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Dari dalam hutan, terdengar suara pohon tumbang. Seekor ular besar perlahan merayap keluar dari hutan, mendorong pohon-pohon ke samping dan menyebabkannya tumbang. Ular besar itu adalah ular yang sama yang menghancurkan kapal yang ditumpangi Qin Mu, Wei Yong dan yang lainnya ketika mereka pergi ke ibu kota. Makhluk besar yang dibesarkan oleh Long Jiaonan. Batuk, batuk, batuk. Suara batuk yang keras terdengar dari kepala ular itu. Qin Mu mendongak dan melihat seorang pria compang camping dan menawan duduk di atas kepala ular besar yang datar itu, batuk dan memuntahkan darah. Jubah bunganya penuh lubang, dan riasan di wajahnya luntur, membuatnya tampak cacat. Kau telah menghancurkan kota Tiambo dan sekte Yulongku. Long Jiaonan terhuyung-huyung berdiri dari kepala ular raksasa itu. Setengah menangis, matanya tertuju pada Qin Mu. Hati Qin Mu dipenuhi rasa kagum, dan ia perlahan mundur selangkah demi selangkah. Long Jiaonan adalah seorang master. Ia pernah bertarung melawan para pemanah, kavaleri, dan pengawal pedang di luar ibu kota. Bahkan para pemanah,
kavaleri, dan pengawal pedang yang menjaga ibu kota pun tak mampu menghentikannya. Dan ia pun lolos tanpa cedera. "Siapa kamu?" Ular raksasa bermahkota bunga itu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Mu. Long Jiaonan berteriak, "Apakah Tuan Kekaisaran Yankang yang mengirimmu ke sini?" Qin Mu mundur ke pohon besar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tiba-tiba bersembunyi di balik pohon. Long Jiaonan berteriak, mengulurkan tangannya, dan meraih ke depan. Energi vitalnya berubah menjadi tangan besar dan menghancurkan pohon itu berkeping-keping dalam sekejap.